Nah, ada yang tahu materi kita sebelumnya? Kondisi Apa Rangga? kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Pra-Islam. Baik. Kemudian materi kita hari ini adalah strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Ada yang tahu bagaimana strategi Nabi Muhammad? Nah, kemudian sebelum memasuki strategi yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika ia dakwah di Madinah, ada sejarah yang dikisahkan oleh sahabat bagaimana sejarah dakwah Nabi Muhammad itu ketika di Madinah. Anak-anak di sini tahu nggak siapa dai pertama dalam sejarah Islam yang diutus oleh Nabi Muhammad? Yang kita kenal zaman sekarang ini adalah penceramah itu. Ada yang kenal nggak? Ataupun ada yang tahu namanya? Ya, Mus'ab bin Umair itu adalah dai pertama atas penceramah atau orang yang bertausiah pertama kali dalam sejarah Islam. Beliau dipilih oleh Rasulullah menjadi dai pertama, kemudian juga menjadi duta atau utusan Rasulullah yang mengajarkan ajaran agama Islam ke orang-orang Madinah. Atau yang kita tahu bahwa di kaum Madinah itu ada dua kaum, ada 3 kaum dulunya. Yang pertama itu ada kaum Muhajirin, kemudian ada kaum Ansor, dan ada kaum Yahudi, yang mana orang yang tidak memeluk Islam di Madinah. Ada yang tahu nggak kira-kira nama Madinah sebelum Islam? Nah, kenapa bisa berganti ke Madinah? Ada yang tahu nggak? Kenapa nama kota Madinah yang dulunya Yasrib itu diganti dengan Madinah? Ya, karena Nabi Muhammad memeluk Islam, jadi Nabi Muhammad menggantikan nama negara tersebut. Kemudian, apakah dalam Nabi Muhammad berdakwah itu ada peristiwa yang dihadapi ketika dia berdakwah? Nah, yang mana mungkin kalau dalam kita menyebarkan agama Islam, jangankan di zaman dahulu, di zaman sekarang pun masih ada orang yang protes ketika kita menyampaikan ajaran Islam yang mungkin menurut mereka tidak sejalan dengan apa yang mereka pikirkan. Yang mana pada strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah, ia sedang menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang yang ada di Madinah tersebut. Kemudian ia disergap oleh Hudzair. Siapa Hudzair itu? Usaid bin Hudzair itu? Ya? Lanjutkan. Kabila Abu Asham Ya. Nah, kenapa kepala suku yang ada di Madinah itu bisa marah ketika kedatangan Nabi Muhammad yang dakwah ke Madinah? Itu membuat mereka marah. Ya, karena mereka dulunya
tidak ada yang namanya orang yang masuk dengan semena-mena kemudian mengajarkan ajaran yang belum ada di mereka. Jadi mungkin karena belum ada orang yang dulunya semena-mena hanya si Usaid inilah yang dulunya pemimpin di situ, pemimpin sukunya. Jadi ketika kedatangan Nabi Muhammad itu dakwah untuk mengajarkan ajaran Islam, mungkin dia Mekah karena tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Kemudian langkah awal dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nah, tahun berapa kira-kira Nabi Muhammad itu datang ke Madinah? Nah, Nabi Muhammad pertama kali datang ke Madinah adalah tahun 622 Masehi, yang mana kehadiran Nabi Muhammad dan umat Islam di kota Madinah itu menandai zaman baru pada perjalanan dakwah Islam. Nah, kemudian dengan diterimanya Nabi Muhammad dan umat Islam oleh masyarakat Madinah, yang kita ketahui bahwa masyarakat Mekah yang mengikuti Nabi Muhammad ke Madinah itu disebut dengan kaum apa? Masyarakat yang datang dari Mekah ke Madinah itu disebut kaum Muhajirin. Nah, yang ada di Madinah itu nah, kemudian langkah utama Nabi Muhammad untuk berdakwah di Madinah yang pertama adalah membangun masjid sebagai pusat dakwah. Kenapa Nabi Muhammad membangun masjid terlebih dahulu? Ada yang tahu nggak? Nah, karena dulu masjid belum ada, tempat ibadah itu tidak ada. Mungkin sebelum Nabi Muhammad itu datang ke Madinah, ajaran Islam yang datang itu mungkin sudah ada, tapi belum banyak. Nah, kemudian langkah awal yang dilakukan Nabi itu setiba dia di Madinah adalah membangun masjid. Ada yang tahu nggak masjid apa yang dibangun oleh Nabi Muhammad ketika dia pertama kali datang di Madinah? Masjid Nabawi. Ya, benar. Masjid Nabawi ini dibangun bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi tempat dakwah, tempat mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor, kemudian sebagai tempat belajar sesama umat yang ada di Madinah. Itu yang pertama, membangun masjid. Kemudian mempersaudarakan kaum muslimin, yang mana langkah selanjutnya ini dilakukan oleh Nabi Muhammad, bahwa kita tahu bahwa bagaimana ya, ada orang yang tidak kita kenal datang ke kampung kita, kemudian berbeda ajaran. Nah, di sini Nabi Muhammad karena kaum yang berasal dari Mekah ataupun yang kita kenal dengan Muhajirin ini adalah orang yang kurang mampu. Kemudian ketika pertama kali Nabi Muhammad ataupun kaum Muhajirin yang datang ke Mekah itu tidak memiliki apa-apa, anak-anak. Orang itu hanya membawa pakaian, tidak punya harta yang banyak. Kemudian datang ke Madinah. Nah, kenapa Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum muslimin? Ya, agar mereka bisa bekerja sama nantinya dalam ajaran Islam itu bisa bersaudara semuanya. Ngerti gak? Nah, kemudian yang ketiga ada perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah, yang mana sudah Nabi menetapkan Madinah mulai mengatur hubungan antar individu di Madinah, yang mana ada di antara kaum Muhajirin, Ansor, dan Yahudi. Nah, perjanjian dari
perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah itu dibuat undang-undang oleh Nabi Muhammad. Apa yang disebut, apa arti piagam Madinah itu? Dalam misal dalam undang-undang yang dibuat oleh Nabi Muhammad itu disebut dengan piagam Madinah, dan ini hanya isi sebagian saja dengan perjanjian dengan Yahudi yang ada di Madinah. Yang mana isi dari piagam Madinah ini bahwa siapapun yang berbuat zalim dan jahat, baik dari kalangan muslimin maupun Yahudi, tidak boleh dilindungi oleh siapapun, bahkan harus ditentang bersama-sama. Ini karena zaman Nabi dulu sangat keras, bahwa misal ada orang yang berbuat zalim, tidak kalau di negara kita ini kan dulu orang kalau berbuat maksiat atau berbuat jahat kepada sesama manusia itu biasa saja. Mungkin kalau orang itu udah meninggal, baru pemerintah di negara kita ini menyikapinya. Tapi di sana tidak, sekali ketahuan berbuat jahat maka langsung dieksekusi di situ. Biasanya dibunuh kalau zaman dulu. Kemudian kaum muslimin dilarang main hakim sendiri dan bersekongkol dengan pihak lawan. Nah, itu perjanjian dengan kaum Yahudi. Yang pertama tadi kan siapapun masyarakat muslim yang berbuat zalim dan jahat, tidak ada yang dilindungi kalau berbuat jahat kepada Yahudi. Kemudian kaum muslimin dilarang main hakim sendiri, yang mana bahwa Nabi Muhammad itu kita kenal dengan orang yang sabar, baik, bijaksana dalam menyikapi sesuatu. Jadi sebagai pemimpin yang baik, Nabi Muhammad itu tidak memberikan bahwa masyarakat di Madinah itu main hakim sendiri ketika ada orang yang berbuat jahat. Kemudian selama tidak melakukan pelanggaran, kelompok Yahudi dan sekutu-sekutunya berhak atas perlindungan, pertolongan dan jaminan negara. Yang mana pada perjanjian yang ketiga ini, kalau tidak ada pelanggaran dari masyarakat Yahudi, maka masyarakat Yahudi yang ada di Madinah itu berhak mendapat jaminan dari negaranya. Kemudian baik kaum muslim maupun Yahudi bersama sekutunya diberi kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Artinya di sini toleransi juga sudah diterapkan pada zaman Nabi. Karena apa? Karena kita itu beragama bukan kemauan negara, tapi kemauan kita sendiri. Misal keyakinan kita sekarang Islam dan kita terlahir Islam, maka kita harus Islam, sama seperti zaman dahulu. Kemudian jika mendukung piagam diajak berdamai, maka semua pihak yang terlibat pada perjanjian antara Yahudi dan kaum muslimin yang ada di Madinah tadi, maka kaum muslimin wajib memenuhi ajakan damai tersebut. Kemudian itu tadi langkah awal Nabi Muhammad membentuk masyarakat Madinah. Kemudian langkah Nabi dalam membangun perekonomian masyarakat Madinah, yang mana kita ketahui bahwa masyarakat yang ada di zaman Nabi dulu, yang dari Mekah ke Madinah ataupun kita kenal dengan kaum Muhajirin, itu tidak memiliki apa-apa, ataupun kita sebut bahwa zaman sekarang ini orang yang paling miskin ketika datang ke Madinah tersebut. Kemudian Nabi Muhammad memiliki hak cara agar bagaimana membangun perekonomian masyarakat yang ada di Madinah ini, yang
karena tadi sudah dibangun masjid dan masyarakat Mekah ataupun kaum muhajirin yang sudah beragama Islam itu dikumpulkan, diajak perkenalan dengan kaum yang lain ataupun kaum yang lain berkenalan dengan kaum muhajirin tadi. Itu cara yang pertama. Kemudian menempatkan orang-orang fakir miskin yang kita kenal tadi, bahwa masyarakat Madinah tersebut yang dari Mekah itu tidak memiliki apa-apa. Nah, cara Nabi mengatasi hal tersebut yaitu menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya apa-apa ditempatkan di masjid. Nah, apa yang kita ketahui, yang kalian ketahui bahwa dengan orang yang tinggal di masjid pada zaman itu, nama orang yang tinggal di masjid tapi belajar Islam, nama kaum. Yang nama lainnya kan tak jemaah tabligh, kalau masak sendiri di masjid. Nah, nama yang kita kenal dengan orang yang tinggal di masjid yang belajar itu dengan yang disebut dengan ahlu suffah, yaitu orang miskin atau orang mukmin yang sedang menuntut ilmu tapi tinggal di masjid. Nah, kemudian yang ketiga, bekerja sama dengan kaum Ansar menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin. Yang tadi kan kaum muhajirin itu tidak memiliki apa-apa ketika datang ke Madinah. Nah, Nabi bekerja sama dengan kaum Ansar, yaitu kaum yang sudah ada di Madinah, itu menciptakan lapangan pekerjaan agar masyarakat muhajirin itu bisa bekerja dan mencari uang. Nah, kemudian ada Nabi menganjurkan kaum muhajirin itu mempunyai pengalaman dagang yang modal sebagai pedagang. Ketika di Mekah dulu mungkin ada sebagian yang dari masyarakat muhajirin itu memiliki profesi sebagai pedagang. Nah, kemudian dia pindah ke Madinah. Nah, Nabi sangat menganjurkan itu. Nah, kemudian bagi kaum muhajirin yang tidak memiliki modal, nah Nabi Muhammad menganjurkan mereka bekerja sebagai petani ataupun sebagai peternak, yang mana membantu kaum Ansor yang memiliki harta pada zaman itu. Kemudian mengupayakan pembangunan pasar di Madinah agar masyarakat kaum muhajirin itu bisa berdagang ketika mereka sudah memiliki pengalaman dagang. Nah, mungkin materi yang Bapak sampaikan tidak begitu panjang. Nah, di sini kita akan diskusi mengenai materi yang telah kita pelajari, yang telah Bapak jelaskan. Nah, baik, untuk ketua kelas, ya, bagikan 3 kelompok. Ya, silakan. 3 kelompok, 1 sampai 6. Hitung dari 1, 1, 2, 3, 4, 5,
lah. Sampai tiga. Tiga kelompok saja. Sampai tiga. Ulang. 1, 2, 3. 2. 3. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1. Nah, Karena sudah dibagikan kelompok, kita diskusi. kelompok satu. Nah, untuk kelompok 1 sebelah kiri Bapak. Nah, di satu. Untuk 1 di sebelah sini, yang kedua di tengah-tengah, yang ketiga sebelah sini. Sini, Kiri. sebelah kiri. Dua. Dua di tengah. Dan udah belum? Ya. Jalur. Oke, nah baik. Untuk materi diskusinya, untuk kelompok 1 sejarah dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Ceritakan bagaimana sejarah. Singkat saja. Dan misal siapa dari pertama itu. Nah, kemudian untuk kelompok 2, langkah awal Nabi Muhammad ketika di Madinah. Nah, kemudian untuk kelompok 3, langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah. Awal adik, agak ibu, langkah Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian. Sadarkan kamu haji. Baik, silakan diskusi. Bapak kasih waktu 5 menit. 5 menit saja. Mengingat waktu kita mau istirahat anak-anak. Istirahat ya. Enggak, langsung aja. Untuk kelompok 1 perwakilan saja. Ya, silakan Mas. Ya. Nanti Bapak kasih surprise di luar ya. Di luar saja. Baik, teman-teman, kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang Strategi. dakwah Nabi Muhammad ke Madinah. Jadi sebelum Nabi Muhammad berdakwah ke Madinah, nama kota Madinah itu bukan Madinah, teman-teman. Jadi nama aslinya yaitu Yastrib. Jadi setelah Nabi Muhammad berdakwah ke dalam Madinah, barulah dirubah menjadi kota Madinah. Terus Nabi Muhammad ketika berdakwah di Madinah itu mengutus seseorang yang bernama Mus'ab bin Umair untuk dijadikan sebagai pendai atau penceramah di kota Madinah tersebut. Jadi semasa Nabi Muhammad berdakwah ke Madinah, itu Nabi Muhammad
kaum teman-teman, yaitu kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Baik, mungkin itu saja dari kelompok 1. Nah, ini tangan. Hadiahnya Pak. Hadiahnya yang di luar kelas ya. Untuk kelompok 2 silakan. Resta. Pakai assalamualaikum. Ya Pak, ya. Karena tadi lah salam, jadi masih salam. Orang pikir kalau kita Jadi, pertama. langkah awal adalah Ya Pak. langkah awal dakwah Muhammad di Madinah. Jadi Rasulullah itu sampai di Madinah pada tahun 122 Masehi. Terus umat Islam ini hijrah itu menandakan zaman baru dalam dunia Islam, perpindahan dari Mekah ke Madinah. Terus juga ada Rasulullah juga memberikan gelar bagi dua kaum. Yang pertama itu ada kaum Ansor untuk orang-orang yang asli Madinah, orang-orang yang memang penghuni Madinah. Terus yang kedua itu adalah kaum Muhajirin, orang-orang yang ikut Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan yang terakhir itu adalah udah bisa jawab. Nah, Sudah. baik kami sekarang. Untuk kelompok 3, Angga. silakan. Yusi. Oke. Nah, ada pun langkah-langkah Nabi Muhammad dalam membangun perekonomian. Yang pertama itu mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor. Yang kedua itu menempatkan orang-orang kafir miskin miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. Janda ya kamu ya. Ya, tidak Pak. Yang ketiga itu bekerja sama dengan kaum Ansor menciptakan lapangan kerja untuk kaum Muhajirin. Oke, sekian itu saja Pak. Ya. Maaf ya dari kelompok 3 tadi mungkin ada salah kata. Orangnya sudah miskin dikata. Mungkin canda. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat Bapak sampaikan. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Tata berhenti lah.